Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Tanjung, NIM 1910209002 dari kelas Fisika Genap 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal dari ibadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tauhid dalam pendidikan fisika, yang merupakan tugas dari Fisika dan Ilmu Tauhid, mata kuliah yang diampu oleh Bapak Suhadi MSI. Baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu awal mula beribadah. Dari salah satu ibadah yaitu sholat. Jadi mari kita lihat fakta sejarah dari sebuah riwayat mengenai awal mula dimulainya sholat. Apakah perintah sholat itu dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, ataukah sudah ada dari masa-masa sebelum beliau diutus jadi Nabi dan Rasul? Kapankah sholat ini pertama kali dilaksanakan? Bersumber dari kitab Sulam Al-Munajat, yaitu sebuah kitab klasik karya Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Adam adalah Nabi pertama yang mengajarkan sholat subuh. Saat itu, beliau baru saja diturunkan dari surga ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah melanggar larangan Allah. Saat itu bumi masih gelap gulita. Nabi Adam merasa sangat ketakutan karena baru sekali itu menginjakan kakinya di dunia dan kegelapan yang menyambutnya. Saat subuh menjelang dan matahari mulai terbit, Nabi Adam pun melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah terbebas dari kegelapan malam dan memberikan cahaya matahari sebagai penggantinya. Jadi di rakaat pertama tanda syukur karena terlepas dari kegelapan malam, dan rakaat kedua dilaksanakan karena Nabi Adam itu bersyukur karena siang telah menjelma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk dan sujud menangis. Quran Surat Maryam, surat ke-19 ayat 58. Jadi, dari penjelasan tadi, yang mengajarkan sholat subuh pertama kali yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan selanjutnya dari kisah Nabi Ibrahim adalah Nabi yang pertama mengerjakan sholat zuhur. Di sini tatkala beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail, dengan seekor domba kurban. Seruan itu datang pada waktu matahari sudah tepat di atas ubun-ubun kepala. Kemudian beliau melakukan sholat sebanyak 4 rakaat sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada rakaat pertama yaitu tanda bersyukur bagi penebusan, dan rakaat kedua tanda bersyukur Nabi Ibrahim alaihissalam karena dibukakan duka citanya dan juga anaknya. Pada rakaat ketiga tanda bersyukur dan memohon akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada rakaat keempat tanda bersyukur Nabi Ibrahim alaihissalam karena korbannya digantikan dengan tebusan kibas ataupun domba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Selanjutnya yaitu yang pertama kali mengerjakan sholat asar. Nah, di sini diambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah nabi pertama yang mengerjakan sholat asar. Saat itu Nabi Yunus baru saja dimuntahkan oleh ikan paus yang sudah menelannya selama beberapa waktu lamanya. Berdiam lama di dalam perut ikan paus yang penuh dengan kegelapan membuat Nabi Yunus teringat dengan segala dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Oleh karena itu, ketika ikan paus dan Nun memuntahkan dan melemparkannya ke sebuah pantai yang tandus, beliau langsung mendirikan sholat 4 rakaat. Sholat ini sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terbebasnya dari kegelapan yang telah menutupi mata dan hatinya selama ini. Yaitu pada rakaat pertama, Nabi Yunus alaihissalam kelam dengan kesalahan.
Rakaat kedua yaitu kelam dengan air laut, rakaat ketiga yaitu kelam dengan malam, dan pada rakaat keempat kelam dengan perut ikan paus atau nun. Selanjutnya yaitu sholat maghrib yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi pertama yang mengerjakan sholat maghrib. Beliau melaksanakan sholat maghrib ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari kejahilan dan kebodohan kaumnya sendiri. Sholat itu didirikan 3 rakaat pada saat matahari sudah terbenam. Nabi Isa melakukan sholat ini sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diselamatkannya dari kejahilan tersebut. Yaitu pada rakaat pertama Nabi Isa itu untuk menafikan ketuhanan selain daripada Allah yang Maha Esa. Pada rakaat kedua yaitu untuk menafikan tuduhan dan juga tohmahan ke atas ibunya Siti Maryam yang telah dituduh melakukan perbuatan sumbang. Dan pada rakaat ketiga yaitu untuk meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tiada dua atau tiada tiganya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-30. Dan pada ayat selanjutnya Allah berfirman yang artinya, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Quran Surat Maryam, surat ke-19 ayat 31. Baik, yang selanjutnya yaitu pengerjaan sholat Isya. Nabi Musa adalah nabi pertama yang mengerjakan sholat Isya, yaitu saat Nabi Musa dan istrinya Syafuro sedang dalam perjalanan menuju tanah kelahiran Nabi Musa di Mesir setelah sebelumnya tinggal bersama Syuaib. Mereka kesulitan mencari jalan keluar yang aman dari Madian karena tentara Fir'aun sedang mencarinya di seluruh penjuru negeri. Sementara itu Nabi Musa takut tentara Fir'aun akan menemukannya dan menyerahkannya pada Fir'aun yang zalim. Kegundahan Nabi Musa akhirnya didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menghilangkan rasa gundah itu dari hati Nabi Musa alaihissalam. Sebagai rasa syukur, Nabi Musa mendirikan sholat 4 rakaat pada saat malam hari, yang mana pada rakaat pertama tanda duka cita terhadap istrinya, rakaat kedua tanda duka cita terhadap saudaranya Nabi Harun, rakaat ketiga tanda duka cita terhadap Fir'aun, dan rakaat keempat tanda duka cita terhadap anak Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka ketika dia mendatangi atau ke tempat api itu dia dipanggil, wahai Musa. Quran Surat Toha, surat ke-20 ayat 11. Lalu Allah berfirman lagi pada surat Toha ayat ke-14, yaitu yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha, surat ke-20 ayat 14. Jadi dari kisah-kisah yang dijelaskan tadi dapat membuktikan bahwa ibadah itu dilaksanakan jauh sebelum dari Nabi Muhammad SAW ada. Baik, selanjutnya yaitu cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalun din ma'rifatullah, yang artinya perkara pertama yang harus dilakukan dalam Islam adalah mengenal Allah. Maka mengenal Allah berarti mengetahui siapa dan apa itu zat Allah Azza wa Jalla. Maka dengan mengenal maka akan timbul kecintaan, sebagaimana kita mencintai sahabat dan saudara kita, tentu karena kita mengenalnya. Berbeda dengan teman sekelas yang kita tidak kenal atau tidak terlalu dekat, maka akan sulit menimbulkan mahabbah atau kecintaan di hati kita terhadap mereka. Baik, cara mengenal Allah ada 3, yaitu yang pertama melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang baik dan indah, atau dalam bahasa Arab
disebut dengan Asmaul Husna. Asma yang artinya nama, sedangkan husna yang artinya baik. Kemudian secara harfiah atau gelar, sebutan dan nama-nama Allah ini disesuaikan dengan sifat-sifat Allah dan mana sifat serta nama ini pun menyatu dalam kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, melalui sifat 20 atau yaitu sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz Allah, yaitu dengan beriktikad bahwa Allah taala mempunyai sifat wujud terdahulu, kekal, berbeda dengan makhluk, berdiri sendiri, esa, hidup, ilmu, kuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan berfirman, serta beriktikad bahwa mustahil Allah memiliki sifat tiada, baru, binasa, menyamai makhluk, butuh kepada selainnya, ada sekutu, lemah, bodoh, sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu dengan mengkaji Al-Quran serta firman-firmannya di bawah bimbingan seorang guru atau ustadz, karena bila kita mencoba belajar sendiri tanpa guru, insya Allah kita baik. Yang terakhir yaitu ilmu tauhid dalam pendidikan fisika. Ilmu merupakan salah satu bentuk manifestasi cinta ilahiyah dalam bentuk kejernihan hati dan pikiran yang sejatinya diciptakan agar kehidupan manusia tercerahkan terhadap pandangan segala sesuatu. Dengan sifat ilmunya, Allah Subhanahu wa taala menanamkan pengetahuan dan kesadaran dalam hati dan pikiran hambanya, sehingga dengan itu dia juga memuliakan para hambanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkannya. Dengan ilmu yang ditanamkan dalam hati dan pikiran manusia, maka sudah sepatutnya manusia diharapkan sampai pada kesadaran nilai-nilai ilahiyah. Fisika yang merupakan bagian dari ilmu alam, natural science, sudah tentu adalah bagian dari ilmu yang dibicarakan. Fisika yang menceritakan fenomena-fenomena fisis dari alam sekitar, erat kaitannya dengan nilai-nilai ilahiyah dalam sudut pandang kemahaesaannya, kemahakuasaannya, atau yang lainnya. Salah satu esensi dari besaran fisika adalah gerak, yang erat kaitannya dengan benda terkecil yang dapat dilihat manusia sampai atom. Namun nilai yang paling esensi dari itu adalah siapa agen utamanya, yang melalui atom tersebut mendesain dan mengatur alam semesta sedemikian indahnya, dahsyatnya. Karena hukum logika mengatakan bahwa adanya sesuatu jelas diadakan oleh sesuatu yang juga ada. Namun tidak demikian dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Dengan demikian, sudah sepatutnya melalui fisika seseorang dapat sampai kepada nilai-nilai ilahiyah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.